Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah keledai yang dipakai Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 dan di dalam ayat yang pertama berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menarik. Yesus masuk hanya dengan menunggangi seekor keledai, tetapi orang banyak membuka jubahnya dan menghamparkannya di sepanjang jalan yang dilaluinya. Mereka berteriak, "Hosana, Hosana, Hosana." Dalam bahasa Ibrani, Hosana artinya help me, yaitu sebuah jeritan. Berbuatlah sesuatu untuk kami atau tolonglah kami. Hal itu yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi marah. Mengapa mereka marah? Karena mereka mulai berpikir, sekarang seluruh rakyat meminta pertolongan kepada Yesus. Karena mereka tahu selama ini Yesus mengerjakan mujizat. Yesus selama ini melakukan perkara-perkara besar. Sementara orang-orang Farisi bisa mengajar dengan kata-kata yang indah tetapi tanpa kuasa dan mujizat. Sehingga apa yang terjadi, mereka mulai marah. Mereka mulai iri dan mereka mulai mencari cara bagaimana untuk bisa menghambat atau menghancurkan pelayanan dari Yesus. Yang menarik perhatian kita dalam cerita ini adalah tentang seekor keledai yang dipakai oleh Yesus. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari cerita tentang keledai yang dipakai oleh Tuhan dalam peristiwa yang sangat luar biasa itu? Yang pertama, dari ayat yang kedua kita melihat itu artinya tidak ada alasan untuk kita berkata saya tidak bisa dipakai Tuhan. Yang pertama kita lihat keledai itu ada di sebuah kampung. Dan yang kedua dia hanya seekor keledai, dan yang ketiga dia hanya seekor keledai betina yang baru saja melahirkan dan sekarang dalam posisi terikat. Jadi melihat beberapa alasan ini kita tidak bisa melihat bahwa keledai ini bisa dipakai Tuhan. Luar biasa, tetapi kalau Tuhan Yesus mau, tidak ada yang bisa menghambatnya. Keledai adalah binatang yang paling susah diajar, karena itu keledai dianggap binatang yang paling bodoh. Tetapi meskipun begitu, kalau Yesus mau, Yesus pasti dapat mengerjakannya. Kalau keledai itu ada di tangan Yesus, maka Yesus sanggup mengubahkannya untuk dipakai dengan luar biasa. Demikian juga dengan kita, bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat berkata, saya ini tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ini tidak layak bagi Tuhan. Saya terlalu banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini kita mau berkata, Tuhan, jika keledai saja bisa dipakai oleh Tuhan, saya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar bahwa sesuatu yang kelihatannya sia-sia dapat menjadi berarti jika rela dikendarai oleh Yesus. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita bisa bayangkan, keledai yang tadinya berasal dari kampung, keledai yang baru melahirkan, artinya dia lemah, bahkan sedang terikat. Tetapi karena keledai ini rela dikendarai oleh Yesus, diatur oleh Yesus, diatur langkahnya ke jalan mana yang harus dia tempuh, seluruh hidupnya dikendalikan oleh Yesus, maka apa yang terjadi adalah keledai ini turut dimuliakan bersama dengan Yesus. Bahkan keledai ini tidak sampai menginjak tanah karena semua orang menghamparkan jubahnya di sepanjang jalan. Padahal keledai ini adalah binatang biasa, tetapi dia juga mengalami bagaimana orang banyak memuji dia dan mengeluh-ngeluhkan keledai itu. Jadi kita mengerti sekarang bahwa sesuatu yang kelihatannya sia-sia bisa menjadi lebih berarti jika rela dikendarai oleh Yesus. Pertanyaannya, relakah masa muda kita dikendarai oleh Yesus?
Relakah usaha dan pekerjaan kita dikendarai oleh Yesus? Relakah rumah tangga dan seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh Yesus? Sehingga bagaimana Paulus berkata, kita juga dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sesuatu yang kelihatannya sudah gagal dan tidak ada harapan, tetapi jika rela untuk dikendarai oleh Yesus, pasti akan menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang sangat berarti, dan menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita belajar agar Yesus dapat terus dimuliakan. Keledai ini harus menyadari posisinya. Dari ayat yang ke-8 dan ke-9, keledai harus menyadari bahwa dia bukan sentra dari pujian itu. Kita bisa bayangkan jika keledai itu kemudian mengangkat kedua kaki depannya dan mengangkat tubuhnya, maka Yesus yang ada di atasnya akan jatuh. Jika keledai ingin mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, maka Yesus tidak pernah bisa dipermuliakan. Keledai harus menyadari bahwa dia hanya alat. Keledai harus menyadari bahwa dia hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi hormat, pujian, dan kemuliaan tetap hanya bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita harus mengerti bahwa hidup kita harus dikendarai oleh Yesus. Dan dari sini kita harus tetap menyadari posisi kita bahwa tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tetapi jika kita tinggal bersama dengan Yesus, maka kita akan melihat dan mengalami kemuliaan Allah yang kekal. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengar, kami renungkan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya kalau keledai saja yang tidak ada apa-apanya bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami lebih dari itu Tuhan. Karena itu kami mau berikan hidup kami untuk Engkau pakai Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk kami dipakai menjadi saksi, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, sadarkan setiap kami, kalau saat ini kami dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, dan kami mau Tuhan Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, sehingga lewat hidup kami banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan perkutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.